Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Baik teman-teman, hari ini saya akan berjalan menuju ke dalam Masjidil Haram, dan insya Allah nanti akan saya berikan sedikit wawasan tentang apa yang ada di dalam Masjidil Haram dan apa-apa saja yang ada di dalamnya. Nanti akan coba saya rinci satu-satu, mulai dari Ka'bah, Hijr Ismail, lalu Makom Ibrahim, dan dari Hijr Ismail juga. Jadi insya Allah nanti saya akan paparkan satu persatu dengan teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi saya pribadi juga. Semoga nanti kita dapat melakukan recording video ini di dalam masjid, insya Allah. Baik teman-teman, alhamdulillah saya sudah di pelataran Ka'bah. Jadi Ka'bah ini teman-teman, dulunya pada zaman Nabi Ibrahim, beliau membangun dengan anaknya yang bernama Ismail. Itu tidak berbentuk kubus seperti yang sekarang ini. Jadi dulu Ka'bah ini berbentuk persegi panjang, dan sampai dari Hijr Ismail ini teman-teman. Akan tetapi pada zaman Rasulullah, sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, itu sekitar umur 35, itu beliau melakukan renovasi daripada bangunan Ka'bah ini, dikarenakan pada zaman itu terjadi banjir bandang yang besar dan merusak daripada bangunan Ka'bah. Nah, dan dari bentuk yang sebelumnya persegi panjang dan menjadi kubus seperti ini, itu riwayatnya dikatakan bahwa dulu saat sudah dirobohkan bangunan Ka'bahnya, itu dikumpulkanlah dana untuk membangun Ka'bah ini dengan dana yang dicampur antara halal dan haram. Nah, setelah ingin dibangun, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi dengan dana yang telah dikumpulkan oleh masyarakat kala itu. Nah, jadi dari musyawarah pada zaman itu, masyarakat memilah antara dana yang halal dan yang haram, dan terkumpullah dana yang halal. Akan tetapi dengan keterbatasan dana tersebut, bangunan Ka'bah pun tidak panjang dan besar seperti bangunan yang sebelumnya. Karena itulah sekarang berbentuk kubus kotak seperti ini, dan sisanya yang tidak terbangun oleh dinding itu dibuat setengah lingkaran yang kita sebut sekarang adalah Hijr Ismail. Nah, karena kekurangan itu tadilah Allah tidak meridhoi, Allah mengirimkan satu ekor ular, dalam riwayat berkepala putih dan berbadan hitam. Nah, setelah pemilahan dana itu, barulah Allah meridhoinya dengan dana yang halal itu. Allah mengirimkan seekor burung yang berkepala putih dan berbadan hitam pula seperti ular yang
dikirimkan Allah sebelumnya. Nah, dari situlah setelah itu pertanda bahwa dana yang digunakan untuk membangun Ka'bah sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah bangunan Ka'bah berdiri, maka dari seluruh kaum-kaum yang ada di Mekah pada saat itu, mereka berebutan untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Nah, karena kebijaksanaan dan kewibawaan Rasulullah, beliau memberikan saran kepada masyarakat atau pembesar-pembesar kala itu untuk meletakkan secara bersamaan agar dirasa adil. Dan pada saat itu dilakukanlah dengan cara membentangkan satu kain, dan setiap ujung daripada kain itu satu pembesar Quraisy atau satu pembesar kaum kala itu memegang, dan Rasulullah lah yang menempatkan batu Hajar Aswad itu ke tempatnya yang sekarang. Jadi riwayatnya Hajar Aswad itu dulu adalah batu yang diturunkan Allah dari surga, dan sekarang telah diletakkan di ujung pinggiran Ka'bah, tepat di sebelah kiri daripada pintu Ka'bah. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi kita habis sholat asar. Kita lanjutkan videonya tadi. Tadi saya sudah memberikan sedikit informasi tentang Hajar Aswad, dan sebenarnya Hajar Aswad ini batu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW apabila kita melakukan tawaf itu dalam satu kali putaran kita disunahkan untuk menciumnya. Kan tetapi jika kita tidak dapat menciumnya karena terlalu ramainya jamaah, kita cukup memberikan isyarat dengan mengangkat tangan lalu bertakbir Bismillahi Allahu Akbar. Nah, sedikit tambahan lagi juga bahwasanya Hajar Aswad ini dikatakan memiliki syafaat nantinya di akhirat, yaitu dia nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang selama di dunia pernah menciumnya. Jadi ada percakapan dalam hadits qudsi itu bahwasanya Allah menyuruh Hajar Aswad untuk pulang ke surga, tapi Hajar Aswad bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku tidak akan balik ke surga kecuali apabila orang-orang yang telah menciumku selama di dunia mereka masuk ke dalam surga." Dan selain itu, Hajar Aswad ini memiliki keistimewaan yang dikatakan apabila seseorang menciumnya itu seketika dosa-dosa yang dimiliki oleh orang itu akan dihisapnya. Karena itulah dalam riwayat juga dikatakan bahwa Hajar Aswad ini dulunya berwarna putih pada saat turun dari surga, akan tetapi karena dosa-dosa manusia, dosa-dosanya anak Adam, sekarang menjadi batu yang hitam.
Nah, baik teman-teman, di tambahan sedikit info lagi bahwasanya dulu pada zaman Nabi Ibrahim itu Ka'bah ini tidak memiliki atap, dan setelah adanya renovasi pada zaman Rasulullah barulah diberikan atap dan bentuknya sedikit berbeda dari zaman Nabi Ibrahim. Nah, ditambahkan lagi kiswah. Sekarang bangunan Ka'bah ini memiliki kiswah, dan kiswah ini setiap pada 1 Syawal itu digantikan oleh pemerintahan Arab Saudi. Nah, dan yang tulisan-tulisan Arab emas itu benang yang terbuat dari emas asli, dan anyaman daripada tulisan Arab itu juga itu dibuat oleh seluruh kaum muslimin dari seluruh dunia dengan kedua tangan mereka masing-masing. Jadi itu dibuat atau dirajut secara manual tanpa menggunakan alat bantu seperti mesin ataupun yang lainnya. Dan lagi teman-teman, sekarang ini setelah terjadinya COVID 2019 sampai 2022 kemarin, itu barang siapa yang mau sholat ataupun masuk ke dalam pelataran Masjidil Haram ini itu wajib menggunakan kain ihram. Makanya saya walaupun tidak melaksanakan umroh, tapi jika saya ingin masuk ke dalam pelataran masjid ini itu wajib menggunakan kain ihram. Karena jika tidak menggunakan kain ihram, bagi laki-laki tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam pelataran masjid. Baik teman-teman, ada lagi yang akan saya kasih tahu kepada teman-teman bahwasanya dikarenakan bangunan Ka'bah ini tidak seperti di zaman Nabi Ibrahim, jadi apabila kita berkesempatan untuk sholat di dalam Hijri Ismail itu dikatakan sama dengan kita sholat di dalam Ka'bahnya itu sendiri. Karena Hijri Ismail itu dulu bagian dari besar dan luasnya bangunan Ka'bah itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Masih banyak sekali manusia yang beribadah di tanah suci ini. Saya tidak dapat membayangkan nantinya di akhir zaman kesucian dan keagungan bangunan Ka'bah ini akan dicabut dan tidak akan ada lagi orang yang ingin berkunjung ataupun beribadah di dalam masjid ini. Tetapi itu semua sudah janji Allah yang nantinya bangunan ini akan dirobohkan, seperti daripada hadis Rasulullah SAW, akan datang seorang yang berkaki kecil yang akan merobohkan bangunan Ka'bah di akhir zaman nanti. Dan seketika itulah pada saat poros dunia ini dirobohkan, maka berguncanglah dunia ini dan akan terjadi kiamat kubro. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk membahas salah satu benda atau tempat di dalam Masjidil Haram ini, yaitu benda atau sesuatu yang terlihat seperti sarang burung itu. Tuh. Nah, itu disebut namanya adalah Makom Ibrahim. Nah, jangan salah teman-teman, itu makom bukan makam. Nah, karena makam Nabi Ibrahim itu berada di dalam Masjidil Aqsa di Palestina, dan yang ini itu adalah makom, artinya tempat Nabi Ibrahim dulunya beribadah menyembah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kenapa itu dilindungi ataupun diberi tempat seperti saat sekarang ini? Itu dikarenakan di dalamnya itu adalah ada jejak telapak kaki Nabi Ibrahim yang membekas, karena dulu Nabi Ibrahim apabila dia beribadah itu selalu di tempat itu, dan selalu setiap hari beliau beribadahnya di satu tempat itu sampai batu pijakan yang beliau gunakan untuk beribadah itu membekas telapak kaki beliau. Dan insya Allah nanti akan saya dekati, semoga saja dapat mendekat dan dapat memperlihatkan kepada teman-teman semuanya bagaimana bentuk telapak kaki daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tak terasa menetes air mata melihat keagungan Allah Ta'ala. Labbaik Allah. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya sudah selesai untuk mengelilingi di dalam tadi. Ini saya sudah berada di luar. Sedikit tambahan lagi teman-teman, bahwa pembangunan masjid ini itu mungkin seperti pembangunan yang tiada henti atau pembangunan abadi. Nah, masya Allah tabarakallah, setiap tahun itu jamaah haji selalu meningkat, maka perluasan terus dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi untuk menampung jamaah haji yang datang untuk melaksanakan ibadah hajinya. Nah, karena durasi video juga sudah cukup panjang, saya mengucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf jika ada salah untuk penyampaian informasinya. Dan saya mohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya hanya Allah dan Nabi-Nya lah yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Doa saya buat teman-teman di rumah, semoga diperlancar segala urusannya, semoga dilimpahkan rezekinya, dan semoga dipanggil oleh Allah SWT untuk datang ke dua kota suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.